Sebab mulai dari Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran iku bentuk gambar ndugi Al-Quranul Qadim. Mengapa harus muncul Taurat setelah Jabur? Karena Jabur itu dinodai. Mengapa harus muncul Injil? Karena Taurat dinodai. Artinya dinodai, maksud ayat itu dipelencengke. Nek tulisannya podo, cuman bahasanya beda. Mboten bahasa Arab selain daripada Al-Quran. Mungkin waktu Taurat bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Tiba Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Pertanyaannya, sudahkah isi Al-Quran maksudnya ayat itu diselewengkan? Tak jawab, miturut saya banyak umat yang tidak paham. Tulisannya ora, tapi maksudnya iki akeh sing diselewengno gak asline. Contoh lo niki, tak buka surat pertama ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah, ya toh? Ayat pertama surat pertama. Umumnya piye nek maknani? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cara ngamalno ayat iku maksudnya piye? Nama sing disebut. Akhirnya jatuhnya yang menjadi mausufnya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim nama Allah. Mana yang mau hatinya tembus di dalam nama Allah sebetulnya siapa? Nggak ada. Dan ini gile maksudnya diseleweng nih. Ar-Rahman mana? Iku sifat. Kebanyakan itu mereka memahami anugerah Allah berupa rizki yang ada kaitannya nikmatul imdad, urusan kebutuhan dunia. Lah ngoten nggih. Mana mereka yang bisa masuk ke dalam mausufnya Ar-Rahman? Mausuf itu yang disifati. Akhirnya ngomongnya sifat. Mboten ngomongno sing diwujud Ar-Rahman, apalagi Ar-Rahim. Ar-Rahman diberikan rahmat Allah, kasih sayang, anugerah itu baik orang mukmin maupun orang selain mukmin, orang ingkar, orang kafir, tetap diweni rahman Allah. Wujudin di mangan ya diwenehi mangan, rizki, sandang pangan Allah kasih, baik yang mukmin atau tidak mukmin pasti Allah kasih kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ar-Rahim, kebutuhan rohani hanya diberikan terhadap orang-orang yang beriman saja, dimaknani di akhirat bagi siapa? Mukmin. Bentuk endi? Surga. Lah ngoten toh? Mana yang mau masuk di dalam mausufnya naat atau sifat Ar-Rahim, padahal maksudnya ada di dalam itu. Niki sing kula tulis padahal gak oleh ditulis. Ya sudah, makanya nggak boleh ini jatuh pada orang-orang yang masih membahas nama dan sifat. Tapi harus jatuh pada orang-orang yang hatinya sudah pada wujudnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu siapa? Itu loh. Nggih, mohon maaf. Tafsir muhakkamah sampean carilah. Nggak ada satupun apa Ibnu Katsir, apa tafsir Munir, tafsir Mudir, tafsir Yasin, tafsir Jalalain, tak buka sampak ndasku niki butak sakniki Pak lho. Goleki sampak putih kabeh ra temu.
ternyata ketemu ini di dalam tafsir mutasyabihah ning Al-Qur'anul Qadim akan muncul. Mana? Habis itu surat kedua Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim. Sinten sing buka alif lam mim? Cuman mengeten to, al muradu bihi illallah. Sing ngerti maksudnya cuman Allah. Sampai kapan? Memang manusia siapapun tidak akan pernah bisa paham alif lam mim atau mausufnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan atau yang terkandung di dalam bismillah, kecuali mereka yang sudah kembali kepada Allah. Syaratnya untuk bisa kembali kepada Allah sampean harus uzlah. Sebab syarat untuk bisa kembali pada Allah, uzlah dan fungsinya uzlah ada peniadaan diri, penafian diri dari seluruh wujudnya makhluk. Makanya nanti di dalam hikam itu kita akan masuk pada makalah idfin mendemo siro wujudaka ing kewujudan iro he makhluk fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul. Apa bumi khumul? Al khumulu sepi, maknani fana, artinya jenengan keakuan jenengan makhluk iki yang wujud sampai pendem sing jeru fanaan. Carane memfanakan uzlah, berarti jenengan harus kembali kepada asal sampean kali kula. Asal sampean kali kula sebagai makhluk gak wujud apa? Gak ada. Aslinya kita asalnya gak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wujudnya. Berhubung jenengan kali kula diadakan oleh sang ada, maka seakan-akan jenengan ada. Disitulah perannya nafsu dorong nang ati sampeyan, inna nafsa la amratum bisu, supaya jenengan iki ngaku-ngaku ada padahal nggak ada. Ketika kita ngaku-ngaku ada, inilah Pak, akhirnya jenengan kali kula tidak akan pernah mengerti siapa sebenarnya yang ada itu. Akhirnya dengan jalan tentang dinut tauhid inilah diajarkan untuk sadar diri siapa sebenarnya Anda itu. Disitulah ada teori uzlah niki, kembali ke asal kita. Kalau kita sudah kembali ke asal kita, maka nyatalah sebetulnya yang wujud itu siapa. Bahasa Quran sing wujud innani anallah. Wis nek wis tutuk kunu makrifat akhirnya ini yaiku wujud batine Allah ning ati sampean sudah nyoto. Sekarang wujud dohire Allah akhirnya disimpulno ngene, yalah koyok-koyok ibang wujude makhluk sing tadinya gak wujud terus diwujudno sing wujud. Koyok-koyok iku wujude makhluk, tapi kabeh iku wujude dohir Gusti Allah. Lewat dawuh sing ya napa? Kuwi ben ngerti wujude Allah batin didohirno berupa nurullah. Wujude nurullah iku berbentuk dunya saisine mafis samawati wa mafil ardi, yang seakan-akan dadi sifat. Ini khusus bagi yang sudah makrifat loh Pak. Kalau nggak makrifat nggak berlaku ayat ini, nggak berlaku makalah ini, nggak berlaku nurullah itu wujud Allah, nggak berlaku. Akhirnya ngeten, bagi kita yang belum sampai ke makrifat Allah, jawab ini, memang wujudku iku ben dikenal ambek hambaku, tak dohirno wujudku rupa nurullah. Wujudnya nurullah dunya saisine, tapi dunya saisine dudu wujudku. Iki dua makalah sing bingungno
bingung kanggo sapa sing durung makrifat. Akhirnya gak berlaku bagi kita. Dan ini berlaku bagi sinten? Bagi mereka yang sudah makrifat. Sehingga nanti jenengan akan paham di dalam sifat salbiyah Allah yang berbentuk wahdaniyah, makna sawiji. Mula ndi ning donya wujude makhluk sitok sing padha, ora enek makhluk sitok sing padha, ora enek. Jenengan mengki harus tenggelam di dalam sifat salbiyah Allah wahdaniyah itu. Oh, iki tak karepe. Tapi aja di kebiar ning jaba, Pak. Iso sleteng kabeh wong-wong iki. Aja ben gak dadi fitnah bagi jenengan. Wis disidem. Biar sing difitnah cukup kula mawon. Ya. Jenengan ojo. Sebab semua diri manusia itu butuh proses, Pak, ya. Butuh proses. Wong sing nolak tentang dinu tauhid ojo disalahno. Butuh proses beliau. Sehingga orang yang membenci janganlah kau benci. Orang yang menghinamu janganlah kau hina. Anda akan bisa melakukan seperti teladan Kanjeng Nabi sing koyo ngene. Kanjeng Nabi didoni tonggone gak bales ngidoni. Jenengan akan bisa menteladani apa yang Rasulullah teladankan seperti ini dengan catatan jenengan nek wis uzlah. Jenengan nek wis uzlah mandangnya itu hanya pada Allah, boten makhluk sing ngidoni. Makanya mengapa diterangno idune wong bar turu ngidoni Kanjeng Nabi, mungguh Kanjeng Nabi baune koyok dene minyak kasturi, tapi bagi orang lain baunya seperti bau batang wong tang turu Itu maksudnya, Pak. Jenengan ini nanti boten terpengaruh dengan situasi yang seperti ini. Ngoten niku wangel, Pak. Iso dadi gampang. Jenengan nek tetep purun uzlah di setiap saat dan waktu dan tempat apapun. Pun niki babakan uzlah wajib bagi kita yang sudah ati yastami'unal qaulah, mendengarkan, membenarkan, mengimankan tentang ajaran dinut tauhid. Sebab tidak semua orang hatinya bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini. Gak semua orang, hanya sedikit. Sebab itu salah satu tanda orang yang dipilih Allah. Orang yang dipilih Allah itu tandanya salah satu. Kedua, Allah akan memberikan anugerah terhadap jenengan bisa ngelakoni uzlah. Nah ini anugerah. Ini tanda kedua orang yang dipilih oleh Allah. Yang ketiga, jenengan iki dibisokan Allah, diisokno Allah, bisa uzlah dengan istiqomah, selalu berzikir zikron kathiron. Loh, ini atas dasar anugerah dari Allah, bukan dari tekune kita. Ndak. Sampai terakhir bertemu Allah, ini semua juga atas dasar anugerah Allah, bukan tekune kita istiqomah, bukan. Sampai kudu nyantol nih ati ini menyang anugerah Allah, bukan usaha dari kita istiqomah berzikir, bukan usaha kita pertama udan-udan tekoai ngaji, bukan itu. Semua atas dasar anugerah rahmat Allah.
masih kados ngeten waktune hujan kula wau wonten daerah Nganjuk teng tol mungkin udan iku duduk-duduk Pak, ya Allah iki piye dulurku sing wonten Ponorogo udan kaya ngene kok piye gak srepen gak katuken. Terus kula mbayangno tempate musala nek udan kabeh nok kono ngelompok ning musala didasakan piye rasane. Lha niki sempat angan-angan ngoten kula. Terus ndelalah kalau wau bakda maghrib sudah nyampe di masjid mana iki Pak? Jamekan niku. Ponorogo niki le depannya alun-alun. Alhamdulillah ketemu dulur-dulur kula teng mriku mboten Jawa. Ya wis. Anjur ngoten kula mriki ya alhamdulillah Allah ngkai anugerah mboten Jawa. Loh, disinilah Pak sekecil anugerah yang Allah berikan pada kita banyak manusia yang nggak bisa bersyukur, nggak bisa bersyukur. Tondone nggak bisa bersyukur bagaimana? Menungso iku atine lupa kalau hanya anugerah Allah sing ngendek udan iki mau. Jari sing tukang siwer, tukang pawang, yus gara-gara tukang pawang lah ngoten ndak. Wis sampean nek wis uzlah mesti diputusno iman sampean dari makhluk. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa betul-betul ngelakoni uzlah maka Allah akan mutus hubungan sampean dengan iman terhadap makhluk, maka wa yu'min billah, Anda akan imani ihsan hanya pada Allah, semua karena Allah, dilewatkan anugerahnya. Ngaten lho. Mboten cukup di hati lesan alhamdulillah gak udan ni arek TK ki saged. Gitu ya. Arek TK tembusi hati sampean menyang mausuf yang menjadi sifat anugerah itulah Pak sing penting. Ini siapapun kita tidak akan pernah tembus teng mriku manakala tidak mau uzlah. Jikalau tembus berarti itulah hakikatnya syukur. La in syakartum la azidannakum. Nek jenengan purun syukur sejatine niki Allah bakal nambahi anugerah maneh jenengan iki iso tembus ketemu Gusti Allah hundi paran dimanapun jenengan iki berada. Tapi wala in kafartum, apabila jenengan ngingkari atas nikmat Allah yang Allah berikan, wala in kafartum, jawabannya inna adzabi la syadid. Ya sudah, hati malah ditebeli Allah tutupi. Akhirnya yang lesan to alhamdulillah alhamdulillah, tapi gak iso tembus. Lah niki bon Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulanipun uzlah adalah ninggalno ati sangka dene sakliyane Allah yang sering kami sebut sebagai khalwat. Niki sengaja tidak saya artikan secara jasmani, ndak, rohani. Jikalau dengan nanti sampai praktek nosak jasmaniahnya, saya tidak menyalahkan, ya. Tapi saya tidak mengongkon menyuruh jenengan sak jasmaniahnya tinggalkan semua urusan-urusan dohiriyah, baik pada istri, suami, anak, pekerjaan. Ndak. Apa alasan? Karena di tengah-tengah itu juga ada Allah. Ngapain kau tinggalkan? Sing penting ati iki piye carane, bagaimana caranya jenengan saged kepanggih ketemu Allah di tengah-tengah jasmania iki awor dengan urusan dunia. Ini lebih berat Pak, menciptakan
hamba yang dipilih Allah di khawasul khawas iku lebih berat daripada menciptakan menjadikan hamba ini untuk di khos, iku lebih berat di khawasul khawas. Tapi sekali tempo boleh-boleh saja sampean iki tinggalkan semuanya. Kalau menurut saya jenengan yang kerja itu kan biasanya hari akad kan libur Pak ya. Ya itu aja, gunakan untuk lepaskan tidak hanya rohaniah sekaligus jasmania. Istri, anak, kerjaan sudah diem aja di kursi atau di kamar ataupun di WC. Ya sak kerso dimanapun bisa kok. Kandang sapi monggo, tapi yo sampen pamitosik nang garwa atau sampen di luar rumah nang di uzlahnya Gunung Tidar nok ndi Gunung Kembar, terserah sampean pamitosik, Bu ojo digoleki aku ya, ojo dijak omong aku, nek urusan sampean ngekei dahar ning meja sak kersa, sing penting ojo dijak omong aku he anakku, ojo. Sampean sambil rokokan monggo sak kersa jenengan, monggo. Tapi jenengan jangan mempunyai rencana untuk mangan nopo yo, jangan. Uzlah mlebu kamar lah kok sangu Indomie goreng iku sak kompore jero kamar iki ngalih mangan apa aja. Wedi kelaparan ojo. Nyun sewu, sampean roh sejarah Ashabul Kahfi 300 punjul tahun, 300 ada yang mengatakan 350 tahun beliau tertidur nggak mangan yo gak apa ngono yo gak luwe kok. Wis tah jenengan iki pokoknya nek berangkat uzlah secara khusus koyok ngene dohir batin sing nyuwun sewu perkara yang ada kaitannya dengan urusan butun weteng ora usah dipikir, wis terserah jenengan. Wis disitulah nanti kita praktekkan piye caranya kita sama-sama untuk melaksanakan entah itu 5 menit, entah 5 jam, entah ya nopo nanti terserah Allah malam ini. Tapi sebelumnya kita yang belum baiat nanti kita sambungkan wasilah hati langsung pada Allah yaitu sirul asrar. Jadi itulah namanya uzlah. Bapak Ibu, sebelum kita baiat, yang belum mengikuti baiat tolong jenengan secara syar'i damel media lewat tuyo siapkan air yang mengikuti, yang sudah ya sudah, yang belum maksud saya. Perlu diketahui bahwasanya baiat yang kumaksud pada malam hari ini dzikir sirul asrar adalah menyambungkan talinya ruh sampai datang Allah langsung yang terputus oleh hawa nafsu sejak akil balik, akhiri roh atau hati jenengan kali kula selalu lalai pada Allah. Artinya lalai, hati jenengan gak ada pangrosok, gak ada kesadaran kalau semua yang melakukan itu Allah. Justru kita beriman mengakui, merasakan kita yang melakukan, yang bisa melakukan, si makhluk kaya yang bisa melakukan. Ini sampai kapan Pak? Sebab jikalau jenengan terus-terus seperti ini, nyun sewu alimo koyo opo jenengan
Sugiya kaya apa, pinter kaya apa dalam hal ilmu fikihnya, ilmu Qur'annya, bahkan tidak hanya alim tapi hafid dan hafidah, kitabnya fikih, kitabnya hadis, kitabnya balaghah, mantek sampean apal ngetepal, nahwu sorofin notok, alimu segala ilmu opo jenengan. Mohon maaf jikalau masih tetap hati sampean tidak mau uzlah, situ ay jenengan sholat hati sampean gak iso hudur nang Allah. Gak bisa kau jadikan sholat sebagai munajatmu untuk bertemu Allah, nggak bisa. Sing mesti hati kita akan bertemu bokong semok. Apa artinya bokong semok ning Quran? Hubbus syahawah. Pun jenengan kali gula sing alim, sing duwe pengikut, pengin tambah banyak pengikuti, sing duwe pondok pengin sing mondok niku tambah ukeh, sing duwe pengikut nyuwun sewu. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak mengurangi rasa hormat. Sing ono sing wis nyekel sebagai pemimpin thariqah pengen pengikuti iku ribuan, bahkan ratusan ribu. Nyuwun sewu, anggite iku gak gawe molo ngono ta. Gawe molo. Justru gak kepingin surut. Pengikuti gak kepingin entek, santrine gak kepingin entek, sugiye gak kepingin entek, jabatane gak kepingin hilang. Itulah kita sebagai manusia manakala kita itu belum melakukan uzlah. Lu estu Pak niki siapapun kita. Karena apa? Karena karakter hati kita bersumber dari mingkol bin rohibin. Karena keadaan hati kita condongnya terhadap rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Udah, nek dunyane entek ngreges Pak, nek ditinggal bojo minggat ngreges, nek fakir sandang, fakir pangan, fakir papan ngreges, diplang bang ngreges. Lho nggih, berarti ngreges kita tondo kalau kita belum melaksanakan uzlah. Sing duwe jabatan ngreges nek kelangan jabatan nih. Sing durung duwe jabatan mesti pingin duwe jabatan. Faktor duwe lho Pak ya. Pengikuti awake ribuan, nyalakno bupati kayak kluthik ngoten tok. Walaupun gak nyalakno bupati, gak nyalakno gubernur, jenengan iki pemimpin ribuan, mesti diparani ambek mereka-mereka sing duwe duit, pengusaha. Yi tolong yi, jamaah digiring nyoblos kula. Ngeten. Nyoblos kula yi. Ngoten niku mboten lambe tok, Pak. Mboten garingan mara niku. Wonten ubupe, ngerti ubub sampean? Paling cara jenengan kali kula tingkatane sak RT gula kopi wis marem ngoten. Beliau-beliau tebel, Pak. Didelok sik nek tebel ya tak bantu, nek gak tebel ya. Nah, kadang-kadang dijanji mungkin nek kula dadi, mohon maaf kula mboten nyindir ya, langsung ngomong mboten nyindir, gak enak nyindir niku mboten enten, langsung ngomong wis kula bangun niki pinten hektar ane
njaluk pirang aula gampang niku dana, sumber dana dari uang hibah. Lah gampang kula sing dadi presiden kok. Nah, gampang. Sampai njaluk omah modeli apa? Uang APBN, uang APBD. Sing penting syaratnya tanah sampean iku legalitas, berlegalitas. Boleh. Gampang Pak, wong pimpinan duwe kebijakan gitu ya. Mboten salah. Mboten salah blas. Jikalau persyaratan untuk mendapatkan dana hibah diperbolehkan secara undang-undang, oke, berapapun monggo. Bisa, gak salah, gak kelangan belas Pak. Kula sebagai gubernur gak kelangan belas. Tak ambilkan dana APBD. Lah piro si butuhe 5M ta. Cawili, apalagi tingkatannya APBN. Lah mboten MM triliun. Lah nyuwun sewu, wis lereno. Iku justru akan menjadi beban dalam hati Anda. Utamakanlah uzlah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh, manafa'a al-qalba syai'un mislu uzlatin. Gak ada yang bisa memadani. Apa memadani? Menyamai apapun yang ada di dunia perilaku kecuali uzlah. Lah uzlah ini letakkan ketika jenengan ibadah murni atau tidak murni. Ketika sholat uzlah, ketika zakat uzlah, ketika puasa, haji, baca Quran, apapun uzlah, ketika kerja uzlah, ketika apapun uzlah. Ngoten lho. Karepe ku ngoten. Sebab uzlah nikilah yang akan menjadikan hati sampeyan keadaane hati mingkol bin zahidin husnul a'mali nata iju husnil ahwal. Perbuatan dohir ini akan bagus di mata manusia, lebih-lebih khusus di mata Allah. Itu tergantung buah yang muncul keadaan hati jenengan roh sampean. Roh iki mau nek muncule bagus, mesti jasad sampean ngelakoni apa wae di mata Allah nggak ono sing elek belas di mata Allah. Karena apa? Karena mingkol bin zahidin, hati sampean selalu uzlah datang Allah, yaitu disebut hati yang condong pada Allah. Qur'ane Al-An'am ayat 79. Ini yang terjadi pada beliau baginda Ibrahim, terus diteruskan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai anak cucunya, terus diteruskan oleh panjenengan apa? Ini wajah tuwajhiyah. Nah wajahi Allah sifate wajhiyah lilladzi fatarus samawati wal ard. Bukan wajah roh sampai menghadap sifate, tapi mau sufe. Bukan sifate berupa nurullah, isine langit lan isine bumi. Jikalau jenengan iki betul-betul ini wajah tu jenengan iki datang wajhiyah, wajai Allah aku tadi, maka ayati wama ana minal musyrikin. Anda sudah tidak lagi menyamakan sesuatu dengan Allah, berarti sudah tidak syirik lagi. Contoh iki sing syirik, contoh saya menyamakan diri saya pada Allah. Contoh posisi saya iki ngaji, atiku ngomong, munculnya ngaji teko awakku kelason, berarti saya ini syirik pada Allah, menyamakan diriku pada Allah. Akhirnya berhubung saya sesat atau menyekutukan Allah, mesti kula ajak sampean
bentuknya apa kula ajak-ajak sampean? Hei murid, hei jamaah, ngerti yo, jikalau tidak tak didik hatimu nanggone babakan tauhid, hatimu akan deladap. Tahu deladap? Bahasa Indonesia deladap itu apa? Tersesat. Ngerti yo? Yo aku iki sebagai guru sejatimu, kuwi iku sing tak ajarke. Ngene iki atiku, Pak. Ono sing sampean gak ruwi. Apa? Ngarepke penghambaan jenengan, pujaan jenengan. Berarti saya sesat menyesatkan jenengan. Wis ah. Iki berarti saya laku syirik dan mengajak jenengan syirik. Wis. Lah sing enggak ya nopo, yang tidak bagaimana? Ini hati saya harus bertajalli, harus lepas keakuan diri, berarti harus uzlah. Jenengan juga begitu, harus juga uzlah. Akhirnya ngaji iki sampean ati sampean tidak beriman datangi teko makhluk klason, tapi datangi ndugi urip yaiku Allah wujudnya. Baru pujaan sampean, penghambaan ati sampean datang Allah wujud, ora datang makhluk. Saged dipaham? Oke, iki klason Pak ya. Njaluk sing luwih ekstrim, oke. Tak buka no nggone iki langsung Rasulullah lho niki. Yang menyatakan langsung Rasulullah. Tolong jenengan bika di dalam surah, bentar, surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 188. Iki langsung pernyataan Rasulullah langsung loh ya. Iki Quran Pak, bukan koran, bukan komik. Ini dawuh, kul perintai Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad. Dawuh sira Muhammad nang umatmu. Inilah yang harus kita tiru. Isine dawuh apa? La amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sya Allah. Rasulullah dawuh, aku ini tidak kuasa mendatangkan, tidak bisa mendatangkan perkara manfaat ataupun perkara untuk menolak mudarat, kecuali semua itu atas dasar kehendaknya Allah. Ini Rasulullah. Inilah yang saya sebagai dasar bahwasanya Rasulullah dengan kita sebagai makhluk sama makhluknya, ngoten lho niki, sama makhluknya, yang maksudnya nggak pantas makhluk nyembah makhluk. Tidak ada ceritanya Pak, makhluk siji sok nyafaati makhluk liya, ora iso, tidak bisa. Mohon maaf jikalau ada yang bermakolang ini, jikalau kau tidak menghormati aku, mohon sewu, tidak mau untuk nganut aku, menghormati dalam hal macam-macam Pak. Apakah kebutuhannya apapun permintaan diukekno, itu juga menghormat. Sebab aku ini cucu baginda Rasul, dalam diriku ada darah mengalir Rasulullah misalkan. Nyun sewu,
itu sudah dipastikan keluar dari Al-Quran, yang Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu. Jikalau tidak mau menghormat aku, tidak akan dapat syafaat dari aku, karena aku cucunya Baginda Nyuwun sewu, bukan berarti saya ekstrim menolak makalah itu, ndak, cuman tak tuk noning Qur'an gak cocok. Rasulullah sendiri mengatakan di dalam diri beliau itu nggak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat kecuali masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Berarti jangan diterko atau dituduh, bahkan diimani mutlak Rasulullah yang bisa memberikan syafaat pertolongan. Bukan. Bagi makhluk Muhammad itu seakan-akan, nek seakan-akan monggo. Kalau kita mengatakan seakan-akan, berarti ngerti asli nih. Seakan-akan kan gedokan toh Pak. Aslinya sopo? Allah. Mana Allahnya? Hidup dalam diri Rasulullah. Bukan makhluk. Sama hal dengan air gitu Pak. Seakan-akan air iki makhluk iso ngilangi rasa ngelak utawa haus, iki seakan-akan. Karena wujud sejatinya Allah hidup itulah yang bahasa syariat disebut syafaat, yang ada pada diri air inilah yang seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa asli Allah. Lah iman sampean itu harus langsung pada wujudnya Allah itu. Lah isone sampean masuk tembus pada wujudnya Allah, wajib uzlah, titik wis. Lah uzlahe wajib jenengan iki bawa wasilah tali langsung hati jenengan datang Allah. Lah wasilahe ya iku dzikir, sejatine dzikir sing gak diucap tapi dirasa. Pertama namanya sirul asrar, muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Sebab dengan sirul asrar itulah nanti dalam hatimu akan merasa Allah itu selalu memandangmu, sehingga Allah selalu terasa dekat, bukan jauh. Huwa illa huwa, bukan luwih jauh nama. Inilah Pak nama yang disebut ihsan itu di situ. Pun jadi nanti ketika lesan syariat jenengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah, itu syariat itu ya, tetap kita jalankan karena kita memakai sistem wasilun. Artinya sistem hukum syariah masih tetap berlaku secara jasmani, tapi ruhani hati sampean ketika asyhadu ke ilallah, hati sampean enggak oleh putus. Asyhadu itu bersaksi, melihat, memandang, merasakan, mengimankan bahwasanya tidak ada Tuhan yang bisa menyambung talinya ruh kecuali urip iku. Berarti sing baiat sinten? Allah. Bukan Allah nama, sifat atau zat, tapi adalah aku yang disebut urip tadi. Paham nggih? Wis niku. Jadi ketika asyhadu ke illallah, hati sampean harus ono pangrasa pangiman kehadiran wujude Allah urip kuwi ning ati sampean sing nyambung, bukan klason. Kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad iku makhluk, sifatnya makhluk. Tadi Rasulullah mengatakan tidak mempunyai hak untuk bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat
kecuali semua itu datangnya dari Allah. Muhammad iku jenengan kali kula niki makhluk, iku Rasulullah bisane nyapo-nyapo sebab dikongkon Gusti. Bahasa Jawa jenengan isoke gerak sebab digeraki Gusti Allah, isoke nyawang sebab disawangke Allah, isoke krungu sebab dikrungokne Allah, isoke lesan ngendika berucap bisa karena Allah, napas bisa keluar masuk sebab Allah, darah bisa mengalir sebab dialirkan Allah, jantung berdenyut, ginjal bisa menyaring toksin dan lain sebagainya, semua karena Allah. Ati sampean kudu duduk di situ. Pun paham ya? Pun. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairuhum ij'alhum ya Allah min ahli huzurika, min ahli syuhudika wa ma'rifatika qabla mautihim. Lahumul Fatihah. Monggo diderekake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, yang wajib ku puja, yang wajib ku puji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu seluruh makhluk menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo hati sampeyan
wukuf qalbi, rasakanlah bahwasanya aku Allah yang kau sebut sebagai hidup, sebagai Tuhanmu yang senantiasa mengeluarkan, memasukkan nafas dalam dirimu. Hanya aku yang menggerakkan seluruh anggota-anggota tubuhmu. Hanya aku yang bisa melayani dirimu. Oleh sebab itu, wahai hambaku, janganlah kau dolim padaku. Selama ini kurasa kau selalu zalim padaku dengan melalaikan aku, di mana kau rampas semua apa yang kulakukan dengan bentuk kau ngaku-ngaku kau yang melakukan. Wahai hambaku, sadarlah, berhentilah kau dolim padaku. Wahai hambaku yang kupilih, mulai hari ini putuskanlah hubungan hatimu terhadap nafsu yang selalu ngaku-ngaku kalau kau yang melakukan. Sebab jikalau kau selalu merasakan kehadiranku, udkuruni azkurkum, fadkuruni azkurkum. Jikalau kau selalu ingat padaku, wahai kekasihku, aku akan selalu ingat padamu. Jikalau kau selalu hatimu menetapkan bahwasanya semua aku yang melakukan, pasti aku akan ingat padamu. Bentuk ingatku padamu, hatimu, ruhmu akan ku anugerahi selalu bisa bertemu aku. Wahai hambaku, wahai kekasihku, awalnya kau selalu dolim padaku. Apa yang kutitipkan padamu, kau aku. Baik dari sifat irodah, kudrat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kejamnya hatimu kau telah mengakui bahwasanya itu adalah milikmu, padahal itu bajuku. Ingat, tidak ada orang yang paling sengsara di dunia, di akhirat ini, kecuali orang yang merampas hakku. Tidak ada orang yang bahagia dunia dan akhirat ini kecuali orang yang sudah melepaskan hakku dan dikembalikan padaku. Oleh sebab itu, jadilah kau hambaku yang selalu aku sayangi, yang selalu ku cintai. Katakan dalam hatimu bahwasanya tidak ada yang lain kecuali aku. Yo aku ini sejatine urip, yo aku iki sejatine sing kok sebut Allah. Yo aku iki sejatine sing menungso kabeh, kebanyakan sing menyampakkan diriku. Jangan kau ikut bersama mereka, karena mereka golongan-golongan yang memungsuhi aku. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ketahuilah
wahai kekasihku, orang-orang yang memungsuhi aku itu pasti ku campakkan, baik dunia maupun akhirat. Ku campakkan dalam neraka jahanamku. Jangan kau ikuti mereka, ikutilah seruaku. Tetapkanlah dalam hatimu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapkanlah di dalam hatimu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Al-Fatihah. Pun sampean unjuk tuyo sampean piyambak-piyambak. Ada dua hal setelah Allah sambungkan talinya ruh datang Allah. Dua hal itu bertujuan membersihkan kotoran hati dan jasmani untuk dalam rangka bertemu Allah. Yang asalnya kita belum mengesahkan Allah, supaya kita sampai pada pengesaan Allah. Mutu qoblal maut, matikanlah keakuanmu wahai makhluk sebelum datangnya kematian. Barang siapa, sebab barang siapa belum mematikan keakuannya diri, kok ia sudah dijemput kematian, itulah orang yang paling sengsara. Sak sengsara nih, orang yang paling sengsara adalah ketika seorang di dunia ini hatinya masih buta pada Allah, hatinya masih belum kembali kepada Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi golongan orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Sebaliknya, sak bejo-bejone wong sing paling bejo, sak bahagia-bahagiane orang yang paling bahagia adalah orang yang saat di dunia ini hatinya sudah tidak buta kepada Allah, lebih-lebih di akhirat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh bejo bagi orang-orang mukmin yang ketika dia sholat bisa bertemu Allah alias khusyuk. Bapak Ibu, dari dua dawuh yang seperti ini, maka tidak akan berlaku bagi panjenengan pada golongan yang pertama. Anda golongan yang kedua golongan kanan. Tandanya apa? Hati jenengan sudah menerima, dan pentingnya namanya uzlah. Bapak Ibu, dua hal pertama yang kumaksud adalah pembersihan kotoran rohaniah kita yang disebut syirik khafi, atas akibat atas pengakuan-pengakuan dalam diri kita dalam hal apapun. Itu syirik, kita bersihkan. Caranya bagaimana? Uzlahlah jenengan, khalwatlah jenengan,
24 jam Allah kasih waktu kesempatan. Kita nggak tahu Pak, umur kita tinggal berapa, sisa umur kita tinggal berapa. Tanda kalau kita sudah mendekati kematian, rambut putih. Rambut sampean suwanen dereng. Niki tanda umume wong nek arepe mati ditandakno Allah rambuté putih, nek gak ngono jenggote putih, nek gak ngono brengose putih, nek gak ngono nisore melok putih. Artinya itu kena dijadikan sebagai antisipasi. Iya aku wis tuwek, wis ambu lemah, parane nanti nek jange mate is ning kono. Makane siji dawuh mutu qoblal maut, matilah kau sebelum datangnya satu kematian. Patenono keakuan dalam dirimu yang tadinya itu merasa bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, sebelum datangnya kematian secara fisik. Caranya bagaimana jenengan uzlah membersihkan diri dari kotoran rohaniah untuk bertemu Allah? Mohon 24 jam Pak, ini dibagi Allah 2 waktu. Waktu pertama jasmaniah repot urusan dunya, kedua jasmaniah tidak repot urusan dunya. Dalam 2 waktu ini Pak, gunakan ruh ini uzlah untuk bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana? Ati sampean mandeka dhisik. Inilah yang disebut wukuf qalbi. Mandeka dulu. Sebelum jasad beraktivitas, hati jenengan mandeka dulu dari perkara-perkara urusan apapun. Kecuali hatimu hanya berbicara tentang rasa dan merasakan kehadiran Allah baik di dalam dan di luar diri jenengan, yaitu wujudnya hidup yang berperan di situ. Pun hati sampean harus menanamkan satu keyakinan bahwasanya pergerakan apa yang timbul dan muncul pada diri